Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillahi wahdah, la syarika lah, wa la shibha lah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa muhibbihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Bang Haji selaku pupuhu Majelis Ta'lim Baitur Rahman, juga para jamaah yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala masih bisa berkumpul di majlis tercinta ini, dan mudah-mudahan izin tersebut disertai dengan keberkahan, keridhaan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada panutan baginda teragung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para pengikut, kepada para pecintanya ila yaumil qiyamah, termasuk kita yang duduk di tempat ini. Mudah-mudahan terus dibimbing oleh baginda Nabi dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadratin Nabil Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihil kiram wa ala jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wasyuhada was salihin. Khususan qutbil awliya ila salihin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirra aziz wa nafrul faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi muslimu ali silsilatihim thumma ila ruh Sayyidi Syekh Al-Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain. Minna tahiyatan wa salaman al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah. Puncak daripada utusan itu adalah supaya umat manusia mengetahui kepada penciptanya. Puncak daripada utusan dengan berbagai-bagai metode, yaitu wahyu dari Allah. Semua perintah Allah, semua larangan Allah tidak lain supaya umat manusia itu mengetahui, atau biasa disebut ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat itu jadi mengetahui Allah. Ada metode khusus untuk mengetahui Allah dari para alimil ulama umatnya Rasulullah. Karena dengan metode tersebut, jitu ternyata ketika orang memakai metode tersebut, orang tersebut ma'rifat kepada Allah, yaitu dengan metode yang ada di dalam kitab Tijan Darori. Ini metode, masih metode. Maka ketika seseorang telah ma'rifat kepada Allah, telah mengetahui Allah, dia tidak bisa menduakan Allah, maka orang tersebut adalah orang yang selamat. Jadi bagaimana ibadah orang tersebut, banyaknya ibadah orang tersebut tidak menjamin keselamatan ketika masih ada menduakan kepada Allah. Jadi kudu ngawahdah ke, tetap Allah itu ahad. Untuk mengahadkan Allah ada metode menuju mengahadkan Allah. Salah satu metodenya adalah metode kitab Tijan Darori. Kitab Tijan ini membuka hijab-hijab yang ada di otak kita, membuka hijab-hijab yang ada di hati kita, supaya hati dan otak kita mengetahui kepada Allah. Otak kita mengetahui kepada Allah melalui ilmu, hati kita mengetahui kepada Allah melalui cahaya hidayah dari Allah. Maka dari itu di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi Ad-Damaskusi, Syekh Nawawi Damaskus
di dalam kitab hadisnya, hadis ke 24 kalau kita buka. Diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah telah mengatakan. Ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, ya ibadi, hamba-hambaku, kata Allah, kullukum dhallun, semua kamu itu tersesat. Semua manusia itu sesat, kata Allah. Illa hadaitukum, kecuali orang-orang yang diberi hidayah olehku, kata Allah. Jadi kita bisa ngaji di sini, duduk di sini bukan karena kita, itu karena hidayah dari Allah. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah, dijamin sampai akhir ajal sesat, ya udah. Maka kata Allah, ihdikum, pintalah hidayah itu kepadaku, kata Allah. Ketika setiap subuh kita meminta Allahumma hdina fiman hadai, terus sampai akhir kita minta hidayah kepada Allah. Allahumma hdina, ya Allah, berikan hidayah kepada saya, kepada keluarga saya, nak tersebut. Fiman hadait, dan kumpulkan saya dengan orang-orang yang telah kau beri hidayah. Oh, itu doa kunut mantap. Jadi kalau nggak pakai kunut subuh, wah bahaya luar biasa. Bahaya. Maka jangan sampai kita ninggalin kunut subuh. Apalagi ninggalin salat subuh. Bahaya. Allah karim. Terus kata Allah, kullukum arin, semua kamu telanjang dan ditutupi aurat kamu oleh Allah, diberi harta oleh Allah, diberi bekal oleh Allah. Maka pintalah kepadaku, kata Allah. Kita keluar dari rahim ibu telanjang, masuk ke liang lahat pun telanjang. Jadi pintalah kepada Allah. Dilanjutkanlah di hadis tersebut, andai kata laukana kalimatnya, kalau misalkan, kata Rasulullah, semua umat manusia dari awal sampai hari kiamat, bangsa jin dari awal sampai hari kiamat, kumpul di lapangan, beribadah semua kepada Allah. Ibadah semua kepada Allah. Kata Rasulullah, tengaruh tidak bakal mempengaruhi kondisi Allah. Semua beribadah ge tengaruh. Kalau enggak gini, semua umat manusia, semua umat bangsa jin kumpul di lapangan bermaksiat kepada Allah, tengaruh tidak akan bisa mempengaruhi Allah. Terus yang ketiga, semua umat manusia, semua umat bangsa jin kumpul di lapangan meminta kepada Allah. Dikasih sama Allah, satu dikasih sama Allah. Tidak akan mengurangi hartanya Allah. Jadi tidak berpengaruh. Kita ibadah terus seumur hidup tidak berpengaruh, Allah mah. Kita maksiat terus tidak berpengaruh. Maka di akhir hadis tersebut, ibadah itu untuk kita sendiri, maksiat itu untuk kita sendiri. Makna dari lillahi ta'ala itu bukan untuk Allah, tapi karena Allah. Disitulah ibadah untuk kita, maksiat untuk kita. Allah karim. Disinilah kita mengetahui sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sifat Allah wajib, Allah itu wujud. Mustahil, Allah itu adam. Wajib, Allah itu ada. Mustahil, tidak ada. Buktinya sudah diterangkan kemarin ya. Sifat yang kedua, yang wajib ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, halaman 32 tuh. Wa yajibu, dan wajib, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, al-qidamu, sifat qidam. Wa maknahu, dan makna daripada sifat qidam, annahu, bahwasannya,
La awwala lahu. Tidak ada permulaan ta'ala bagi Allah Ta'ala. Wadidduhu, dan lawan daripada sifat kidam itu al-hudusu, ialah baru. Wadalilu, dan adapun dalilnya sifat kidam ala zalika, kepada sifat kidam tersebut, annahu, bahwasannya, laukana, jikalau ada Allah itu hadisan yang baru, liahtaja ila muhdisin, tentu saja Allah membutuhkan yang menciptakan. Wahwa, dan adapun Allah seperti itu muhalun, mustahil. Kebaca nggak tuh kitabnya Pak Haji? Wajib itu yang 32 ini nih. 30 berapa? 6. Di tengah. Wajibu fi haqqi ta'ala kidam. Itu terjemah Betawi, Melayu Betawinya di bawah. Pegon Betawi. Kebaca belum pegonnya? Coba bareng lah. Dari wajibu. Wajibu dan wajib. Mangga. Dan wajib. Fi haqqihi ta'ala. Pada hak Allah Ta'ala. Al-qidamu, sifat qidam. Wa ma'nahu, dan artinya qidam. Dan artinya qidam itu annahu, ialah bahwasanya. Coba segitu dulu baca bareng. Wajibu, dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, al-qidamu, sifat qidam. Wa ma'nahu, dan artinya qidam itu annahu, ialah bahwasanya. La awwala lahu, tidak ada permulaan. Ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Wa didduhu, dan lawan sifat qidam itu al-hudusu, ialah baharu. Wad-dalilu, dan dalil atas wajib qidam. Wad-dalilu ala zalika, dan dalil atas wajib qidam itu. Lu ala zalika, dan dalil atas wajib qidam itu annahu, ialah bahwasanya. Laukana, jikalau ini. Laukana, jikalau ada Allah itu.
hadisan yang baharu, ila muhdisin tentu Allah membutuhkan, ila muhdisin tentu Allah membutuhkan, kepada yang membaharuinya, wa huwa muhalun dan demikian itu mustahil. Daripada sifat kedua dari Allah, sifat 20. Yang pertama, Allah mensifati sifat wujud. Yang kedua, Allah mensifati sifat qidam. Qidam itu makna aslinya adalah la awwala lahu ta'ala. Jadi tidak ada permulaan bagi Allah. Itu makna aslinya. Biasanya terdahulu lah gitu. Tapi la awwala lahu ta'ala, tidak ada permulaan bagi Allah. Udah? Tidak ada permulaan dari Allah. Kalau Allah diciptakan ada permulaan, berarti Allah itu hudus, baru. Allah itu baru. Sedangkan kalau baru berarti ada muhdis. Muhdis itu yang membaharui, anu nyiptakeun lah gitu. Dan Allah itu bukan zat yang seperti itu. Ini makanan hati kita. Makanan hati. Dan penjabaran daripada kitab yang telah dibagikan, wajib di dalam haknya Allah itu sifat qidam. Dalil yang menunjukkan halaman 37 tuh. Dalil yang menunjukkan terhadap wajib qidamnya Allah itu adalah sesungguhnya kalau wujudnya Allah itu baru, tentu butuh terhadap yang memperbaharuinya. Sedangkan hal seperti itu adalah mustahil. Titik. Dalilnya seperti itu. Kalau makhluk baru disebutnya hudus. Baru semua. Karena diciptakan oleh Allah. Dari mulai para malaikat, bangsa jin, Arash, Baitul Ma'mur, langit, bumi, bintang, bulan, semua yang ada di dalamnya itu hudus. Karena diciptakan oleh Allah. Itu hakikat penciptaan semua Allah. Barang yang paling kecil sampai perkara yang paling besar itu diciptakan oleh Allah. Berarti semua disebut hudus, baru semua. Sedangkan Allah berbeda dengan makhluknya. Allah itu adanya Allah, tidak diadakan oleh yang lain. Itu. Ada peraturan kaidah tauhid. Ketika ada bertanya di dalam hati, Allah teh di mana mimitinanya tak gitu. Naon tah Indonesia nanti? Allah tuh apa awal permulaannya gimana? Maka sepakat para ilmu tauhid itu bukan pertanyaan dari ilahiyah. Tapi pertanyaan dari ilmu filsafat katanya. Filsafat teh anu naon teh? Make wae ieu ya. Teori akal. Maka ditentang kalau Allah ada permulaannya berarti ada yang menciptakan. Terus siapa yang menciptakan Allah? Buntu udah semua ke situ. Maka dikasihlah dalil Allah itu qidam. Adanya Allah, tidak ada yang mengadakan. Titik.
adanya Allah, tidak ada yang mengadakan. Lamun riweuh-riweuh teuing mah wallahu alam bisawab lah gitu. Kalau masalah kidam mah. Kalau kita mengaji kitab Daqaiqul Akhbar, di situ awal permulaan alam semesta sangat rapi. Sebelum Allah menciptakan semua, Allah menciptakan nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan nurnya baginda Nabi. Diambil oleh Allah nurnya baginda Nabi di pundak sebelah kanan, jadilah para malaikat. Semua para malaikat jadi. Diambil sedikit jadi para malaikat. Diambil sebelah kiri jadi lagi bangsa jin. Bangsa Banul Jan bahlamanya. Diambil dari dadanya Rasulullah, jadilah para anbiya, jadilah para aulia. Diambil dari kakinya Rasulullah, dampal kakinya, jadilah alam semesta, alam dunia. Semua juga jadi cahayanya Rasulullah, jadinya alam dunia ini tuh. Yang diambil dari buntut cahaya tersebut. Cahaya tersebut ada buntut kalau di dalam Daqaiq. Ya. Dari lain buntut namanya tunggir. Tunggir itu bahasa Indonesia. Tulang ekor. Diambil dari tulang ekor jadilah iblis, bangsa setan. Jadi rapi. Jadi Allah sebelum menciptakan semua dengan kun, Allah menciptakan cahaya. Kunnya itu kun ke cahaya. Maka manusia tidak ada yang bisa mempunyai kun kalau tidak mempunyai cahaya tersebut. Karena kunnya ada di cahaya itu. Orang tua dulu kan sok mati itu naon teh doa ijabah doa cepet. Karena apa? Karena udah punya cahaya itu tuh. Cahaya Rasulullah. Jadi Allah bukan mandang kitanya, mandang cahaya tersebut. Ya kita siapa yang dipandang sama Allah kan? Wah, Bang Iwan dia jauh. Tapi kalau ada cahaya beliau, jadi Allah mandangnya cahaya beliau. Disitulah kidamnya Allah. Jadi Allah itu ada sebelum semua ada, dan adanya Allah tidak ada yang mengadakan. Titik. Itu kidam. Jangan sampai ada pertanyaan, hayam heula endog heula euy. Naon teh teh? Ayam dulu apa telur dulu nih? Semua udah rapi dijawab oleh Al-Qur'an. Surat naon teh? Allah menciptakan yang meninggal mati dari yang hidup. Allah menciptakan yang hidup dari yang mati. Dibaca setiap ba'da sebelum subuh. Kalau tahrim di surat Al-Barzanji ada tuh. Al-Imran ya? Apa tuh ayatnya teh? Hah? Oh deh, coba gua buka. Jadi kalau ada yang mempertanyakan telur dulu apa ayam dulu, jawabnya surat itu tuh, surat Al-Imran ya. Allah menciptakan yang hidup dari yang mati. Allah menciptakan yang mati dari yang hidup. Tulijul laila fin nahari wa yukhrijul nahara fil lail. Terus tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Itu dan Allah menciptakan telur ya yang mati dari yang hidup. Kalau di Al-Qur'an jawabannya yang hidup heula karak yang mati. Terus Allah menciptakan yang mati dari yang hidup. Allah menciptakan supa teh naon euy, jamur. Jamur itu dari apa naon ngaranna teh? Dari hal yang mati, jerami, gitu. Bisa jerami, bisa kayu. Timbullah jamur yang hidup dari yang mati. Itu mah geus teu kudu loba pikir, karena itu bukan untuk dipikir, tapi untuk jadi kebesaran Allah. Supaya naon teh? Oh, maha bisa Allah, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Itu kudu dipikiran riweuh-riweuh. Tapi kan kata sholat subuh. Pikiran seperti itu sampai gak sholat, kerja, keluar. Pikiran lu gitu. Liar-liar. Nah, itu udah ketentuan Allah. Allah menciptakan yang hidup dari yang hidup.
Menciptakan bayi dari orang yang hidup. Dan menciptakan bayi dari perkara yang mati. Air mani itu mati. Ketika bertemu dengan air mani perempuan, naon ngaranna? Sel telur perempuan, maka hiduplah itu. Dari yang mati menciptakan Allah yang hidup. Banyak kekuasaan Allah di dunia itu didapatkan oleh orang-orang ahlut tafakur, orang-orang yang berfikir. Tapi ahlut tafakur tersebut harus dipondasi itu naon? Harus didasari dengan ilmu yang sangat kuat. Kalau para aulia Allah ngalamun naoge tafakur, jadilah manfaat untuk masyarakat. Tafakur itu seperti itu. Bukan tafakur grebeg kasurupan aing mau gitu. Bukan itu. Itu bukan tafakur ya. Tafakur itu adalah perkara yang difikirkan tapi bisa berbuah kemanfaatan untuk diri sendiri dan untuk yang lain. Itu tafakur. Jangan tafakur kesananya yang aneh-aneh. Nah, disinilah sifat qidam Allah menempel dan tidak akan punah pada zat Allah. Cukup pembahasan qidam sampai seperti itu. Terus yang ketiga, wujud qidam baqo. Halaman berapa tuh? Buka. Ini penjelasannya panjang sekali, padahal kesimpulannya seperti itu. Kalau dibaca angel juga angel. Angel. Halaman berapa, Go? Baqo. Karena ngajinya sebulan sekali, jadi dipercepat tapi tidak mengurangi keberkahan. Halaman 44. Setelah Allah mempunyai sifat qidam, itu adalah kewajiban kita selaku makhluk menempelkan sifat qidam kepada Sang Khalik. Allah itu ada tanpa perkara yang mengadakan Allah. Dan kita ada karena ada yang maha ada, yaitu Allah. Dan Allah mempunyai sifat ketiga daripada sifat wajib Allah yang 20, wajibu dan wajib. Coba baca bareng. Wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Al-baqa'u, sifat kekal. Wa ma'nahu, dan arti baqo itu annahu, ialah bahwasannya la akhira lahu, tiada akhirnya bagi wujud Allah. Wa dalilu, dan dalil ala zalika, atas wajib sifat baqa itu, annahu, ialah bahwasannya laukana, jikalau ada Allah, fanian, yang rusak, lakana, tentu adanya Allah, hadisan, yang baru, wahwa, dan Allah yang baru, muhalun, adalah mustahil.
Sifat Allah yang ketiga adalah baqo. Itulah perbedaan Allah dan makhluknya. Terus jelas teh. Kalau kita ngaji sifat 3 aja dulu, udah jelas perbedaan antara makhluk Allah. Jadi ketika ngaji mukhalafatul hawadits itu udah bantres, jelas. Karena di wujudnya Allah kita belum jelas. Jelasnya ngabahas teh wujud aya we Allah teh kitungkul. Yang kedua tadi Allah teh terdahulu. Kita itu diadakan oleh Allah dan Allah tidak diadakan oleh siapapun. Yang ketiga baru baqo di sini nih. Kalau makhluk Allah diciptakan oleh Allah, dikekalkan oleh Allah. Karena di surga neraka tidak ada kematian lagi. Itu para semua ulama sepakat, disebutlah muttafaq alaih. Surga neraka tidak ada kematian lagi. Karena mati itu hanya sekali. Hidup berapa kali hidup? Hah? Hidup berapa kali? Hidup enggak subuh hidup. Hidup kita di alam ruh, hidup di alam batin, hidup di alam dunia, hidup matilah. Alam barzakh hidup, alam mahsyar langsung ke surga neraka. Allah kekal dengan baqonya. Kita itu dikekalkan oleh Allah. Itu bedanya Allah sama makhluk. Kalau kita mah dulu nggak ada, diadakan oleh Allah. Terus kita kekal, ya dikekalkan oleh Allah. Berarti kalau Allah rusak, itu mustahil. Fana. Sifat lawanan daripada baqo itu adalah fanian, fana. Mustahil Allah rusak. Karena Allah tidak akan rusak. Lamun Allah rusak, berarti Allah itu baru. Itu dalilnya. Karena semua yang baru itu rusak. Semua yang baru itu rusak. Dan kalau Allah rusak, berarti Allah itu baru. Bertentangan dengan kidam yang tadi. Itu masuk akal lah. Gitu. Bertentangan dengan kidam yang tadi. Nah, maka Allah itu baqo. Kekal selama-lamanya. Awal tidak ada awalnya, akhir tidak ada akhirnya, itu. Kidam tadi yang awal tidak ada awalnya, kalau baqo akhir tidak ada akhirnya. Baqo. Maka dibikin anekdot lah oleh santri. Ketika santri yang suka baqo sok panjang umur, gitu. Eta mah baqo udud atuh mah. Tapi orang-orang Sunda bilang, kita merokok jangan sembarangan merokok. Kita ngerokok untuk menyadarkan diri. Kita ngisep baqo itu adalah jadi ngaelingan teh naon? Sadar diri. Kita tunggal baqo. Yang baqo itu adalah Allah. Kita dibakokan oleh Allah. Baqo. Jadi orang ngerokok teh asal ngebul hasem gitu. Tapi kalau para aulia Allah ngerokok teh aduh. Kenapa kita ngerokoknya seperti ini? 2 kan? Kalau hiji hese 2. Jeung deui kieu eta ka urang ngarokok teh henteu kieu ngarokokna ka urang. Ketika kita sudah mengetahui bahwa kita akan dibakokan oleh yang maha bako, tunjuk ke diri kita sendiri. Kalau tidak bisa ditunjuk oleh curug, susah nih ditunjuk oleh satu curug. Kamu ini mau mati, mau bertemu kepada zat yang maha bako, pertanggungjawabanmu seperti apa? Ditunjuk. Nah, kalau nggak muat curug, tambah sama jari tengah, supaya masuk, katanya gitu. Muhasabah lah bari ngerokok. Terus sambil ngerokok. Itu api sengaja ditunda di depan. Kalau ente nunjuk, selamat. Ente nunjuk diri sendiri, selamat. Tapi kalau ente nunjuk orang lain, dibalikin apinya ke kita. Wah, ente celaka. Oh, nunjuknya orang lain terus, celaka ente. Ya kita nyedot apinya entar. Oh, adalah sakar.
Setelah berpikir enak sambil ngerokok, oh kita akan merasakan sakro tadi, sakarat ya lah. Gitu. Kalau orang-orang perokok kalau rokoknya pakai tafakur kalem santuy, ya nggak Pak Haji. Itu mah kalau lagi sendiri. Kalau lagi bebarengan ngerokok ngelamun, bingung, ngobrol teh, sih. Itu mah dalil-dalil orang yang suka rokok. Yang nggak suka rokok tetap nggak suka. Pembelaan. Allah Karim. Nah itulah bako. Kita kekal di surga, di neraka kita kekal karena dikekalkan oleh yang maha kekal. Kalau Allah rusak, mustahil karena itu sifat yang baru. Dan mustahil Allah baru karena bertentangan dengan sifat idam tadi. Itu teorinya seperti itu. Semua para makhluk Allah ini rusak. Mau para anbiya, para mursalin, zahirnya tetap rusak. Maksudnya rusak itu jadi enggak tetap. Rasulullah kan 6 bulan udah bisa ngomong jelas. Gitu. Kan sebelum lahir mah belum bisa ngomong. Yang dimaksud rusak itu berubah. Para nabi pun berubah. Kita berubah. Jadi itu ngorak wae kadang kolot. Nah, seperti ngaji dolar kan gitu. Dulu mah nggak seperti ini, waktu muda mau gagah, bopan di konengan, gitu. Kayak anting kan gitu. Berubah lah, itu sifat makhluk. Kalau Allah nggak berubah, sampai kapanpun tidak berubah. Itu bapaknya Allah. Dan kalau Allah berubah, mustahil, bertentangan sekali. Makhluk semua pasti berubah. Ini meja pasti berubah nih, karena dibarukan oleh Bang Haji Tanwir, simpan di sini. Besok mah nggak ada di sini nih meja, pasti robah. Itulah sifat makhluk. Anak kita sekarang kecil, tapi kelamaan mah kita nggak ada, nggak sekolot, kemana boga incu, rubah lah. Semua dunia itu fana, fana itu di situ rubah. Itu. Bekasi yang tadinya banyak pohon-pohon rindang, kebun, sekarang jadi perumahan semua. Emang itu makhluk mah seperti itu. Ya Pak Haji. Jadi jangan menolak perumahan, menolak gedung-gedung. Emang seharusnya makhluk itu seperti itu. Robah. Gedung-gedung jadi banyak pohon beton. Iya, banyak pohon beton. Faham belum itu sifat bakonya Allah? Allah bako karena sifat Allah. Kita kekal karena dikekalkan oleh Allah yang maha bako. Jangan sampai, wah kita di surga di neraka hidup terus. Berarti kita sama kayak pencipta kita. Pencipta kita hidup terus, ya kita hidup terus. Bukan seperti itu, sangat berbeda sekali. Kita dihidupkan terus oleh Allah. Dan ketika di surga di neraka, suatu ketika Allah mau ngebereskeun kabeh, ya udah itu mah terserah Allah. Karena bertentangan dengan innallaha yukhliful mi'ad, Allah tidak akan tidak akan mengingkari janji. Jadi setiap janji-janji Allah yang ada di Al-Quran pasti ditepati. Adanya hari apa, adanya hari apa. Orang ini seperti ini maka mendapatkan ini. Orang ini seperti ini mendapatkan ini. Itu janji Allah udah. Urusan daripada kita kekal di akhirat nanti karena dikekalkan oleh Allah. Cukup segitu Pak Haji. Jadi babere-betan we ngaosna kalau di dalam teuing puyeng kau ngeji tauhid mah. Ya. Itu teh kesimpulan-kesimpulannya. Karena ini adalah teori. Kalau teori pasti lompatnya di akal kita. Seyogianya tauhid itu adalah bersemayam di dalam keimanan kita. Di mana tempatnya iman adalah di qalbu kita. Hati. Di dalam hati itu ada berbagai alam. Alam ilahiyah, alam malaikat, alam setan.
Kalau kita masih di dalam hati berarti setan eta mah. Sok aya bertentangan tiap berdebat setan bersama kita teh debat. Langsung nusuk ke dalam kolbu. Baru itu tempatnya iman, tempat keyakinan. Membuka kolbunya adalah dengan cara-cara membaca rotib tadi, membaca istighfar tadi, membaca la ilaha illallah tadi. Dengan fadilah-fadilah kalimat yang kita bacakan membuka hijab-hijab yang ada di hati kita. Dibuka. Jadilah kita faham hati kita tuh. Teori kita ada, kitab, hati kita paham. Nyekrup lah gitu. Kalau hanya teori doang, ininya bolong, nggak baca roti, nggak baca apa, basicnya teh galak ntar. Itu bakonya Allah Subhanahu wa taala. Allah kekal atas kehendak Allah, kita dikekalkan. Cukup. Terus setelah bako, Jud, kita bako halaman halaman 51 paling bawah. Halaman 51 paling bawah itu baru mukhalafatul lil hawadisi. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, al-mukhalafatu lil hawadisi, sifat berbeda dengan makhluknya, wa ma'nahu, dan makna dari mukhalafatul lil hawadisi, annahu ialah bahwasannya, ta'ala Allah Ta'ala, laisa mumasilan, tidak menyerupai, lil hawadisi, dengan semua yang baru. Falaisa lahu, maka Allah itu yadun, tiada tangan, wala ainun, tiada mata, wala uzunun, tiada telinga, wala ghairu zalika, dan tiada selain itu, min sifatil hawadisi, dari sifat-sifat yang baru, wal didduha, dan lawan sifat mukhalafatul lil hawadisi itu, dan lawan sifat mukhalafatul lil hawadisi itu, al-mumasalatu, ialah menyerupai hawadis, wad dalilu, dan dalilnya, ala zalika, atas wajib mukhalafatul lil hawadisi, annahu, ialah bahwasannya, lau kana mumasilan, jikalau ada Allah itu, lil hawadisi, menyerupai dengan makhluknya, lakana, tentu Allah itu, hadisan, zat yang baru, wahwa, dan hal itu, muhalun, adalah mustahil. Wujud, kidam, bako,
mukhalafatul lil hawadisi. Setelah kita mengkaji wujud, mengkaji kidam, mengkaji bako, di situ juga jadi tos jelas Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tapi sangat dirincikan oleh sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu mendengar tapi tidak punya telinga. Allah itu melihat tapi tidak punya mata. Allah itu berbicara tapi tidak punya mulut. Di dalam mukhalafatul lil hawadisi tos dijelaskan di surah Al-Fatihah kemarin ya. Yang alamun. Terus Rabbil alamin tuh alamun sifatu jismun sifatu jismin sudah dijelaskan ya. Itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan hal-hal yang baru. Walaupun Allah mendengar, walaupun Allah melihat, walaupun Allah berbicara, tapi mendengar melihat Allah berbeda dengan makhluknya. Allah mendengar dengan sami'nya Allah, bukan dengan telinga. Kalau kita dengan telinga. Allah berbicara dengan kemahaannya Allah berkalam. Allah melihat dengan basirunnya Allah, kemahaan melihatnya Allah. Jadi nggak perlu punya mata, Allah tetap melihat. Kalau punya mata, Allah masih kena sama. Kalau kita dengar keramatnya Rotib Al-Haddad, itu beliau Sayyidina wa Syekhina Murabbi Ruhina Sayyidi Syekhil Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu di dalam riwayat menurut para alimin ulama kan tidak bisa melihat zohir, mata zohir itu tidak melihat. Ya benar Pak Haji? Iya. Tapi mata batiniahnya melebihi penglihatan mata zohir. Melebihi penglihatan mata zohir. Maka disinilah orang-orang yang dipilih oleh Allah tidak memerlukan mata untuk melihat, tidak memerlukan telinga untuk mendengar, tidak memerlukan mulut untuk berbicara. Karena pendengaran mereka pendengaran ilahiyah, penglihatan mereka penglihatan ilahiyah, bicara mereka bicaranya ilahiyah. Yang kuat itu adalah penglihatan ruh. Kan gitu. Itu karomahnya Tuan Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu makhluknya. Tidak perlu, Allah nggak dikasih penglihatan mata zahir, tapi ada penglihatan mata batiniah yang luar biasa. Itu masih makhluk Allah, ciptaan Allah. Ada yang seperti itu, kan gitu. Bisik itu terpercaya, biar aku Allah meninggalin memakai mata, kan gitu. Itu beliau bisa. Sampai-sampai di dalam satu riwayat beliau melihat lalat yang ada di tamunya di atas di cangkir kopi, padahal tamunya yang di depan kopi tersebut ngelihat ada kumaha, kan gitu. Itu masih makhluk Allah, apalagi Allah. Iya. Nah, disitulah kita bertambah tauhid kita kepada Allah. Oh iya. Boro-boro Allah nak gitu. Iya penciptanya ada yang seperti itu. Disitulah Allah mukhalafatul lil hawadisi. Jangan mengira Allah penglihatan, pendengaran dan berbicaranya sama dengan makhluknya berbeda. Boro-boro Allah lah gitu makhluk nage anu dibedakeun. Nah, seperti itu. Cukup ngaji tauhidnya sampai mukhalafatul lil hawadisi. Ada rek curhat mangga itu.
Ada yang curhat, mangga? Lagi? Jadi tata cara belajar tauhid. Kelupaan ya. Nggak ribet. Jadi ketika orang yaqra'u la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, ketika orang tersebut membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah mengirimkan malaikat yakin kepada hatinya orang tersebut. Ketika kita membacakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, Allah menciptakan malaikat yakin kepada hati orang tersebut. Karena apa? Karena ada janji Allah. Man qara'a la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang telah membaca, qara'a di situ telah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Dengan cara apa ya? Dengan cara Allah mengirimkan malaikat yakin kepada hatinya, supaya hatinya terjaga oleh hal-hal yang tidak diinginkan Allah, musyrik, terjaga oleh kemusyrikan. Walau zana, walau syaroko, walaupun orang tersebut berzina, walaupun orang tersebut maling, tetap Allah akan menyelamatkan mereka. Tauhid yang praktis ini hanya teori, biasanya dipakai santri. Kalau orang-orang yang sudah kena umur lah, seperti orang ngaji dolar kan, udah bau patok nisan gitu. Udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lebih daripada cukup karena kekuatan hati kita yang mantap. Ini hanya sebatas teori membuka keilmuan. Yang haknya membuka keimanan itu bukan manusia, ini mah membuka keilmuan. Kalau yang membuka keimanan itu ya Allah, dengan cara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kumaha la ilaha illallah, nah apa la ilaha illallah kita lalai? Apa la ilaha illallah khusyuk? Nah, di sinilah berbeda pendapat ulama. Ada dua lah la ilaha illallah itu. Ada supir, ada penumpang. Gitu. Ya namanya supir pasti satu, tapi penumpangnya pasti banyak. Ketika supir sudah punya SIM dan terlatih, pasti selamat semua. Maka orang yang membacakan la ilaha illallah yang tidak punya SIM, yang tidak punya pelatihan, ikutlah ke gerbong orang yang udah punya pelatihan. Di situ perlu guru menyambungkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat puncak, kalimat takwa, kalimat ikhlas. Afdolnya zikir juga. Itulah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau kita di sini alhamdulillah enak sama Bang Haji dibawa. Ya penumpangnya mah enjoy, ada yang tidur, makan. Bang Haji nyupir, nyetir, nggak tidur, nggak makan. Bang Haji nyampe, penumpangnya pun nyampe. Itulah enaknya penumpang. Kasihan supir. Maka kalau kita tidak bisa nyupir, ya kita jadi penumpang aja udah. Supirnya para ulama Allah, para ustaz, para ajengan yang ahli di bidang itu supir semua. Kita kalau belum bisa nyupir, ya numpang aja. Tapi supirnya sampai, ya kita pun sampai, yang numpang. Saya disupirin sama Kang Haji Dolar. Tidur. Kang Haji Dolar nyampe, ya saya turun duluan. Dia kan parkir dulu. Itulah pentingnya. Kalau kita ingin selamat, kalau gak bisa nyupir, ya numpak aja udah. Ikut aja ulama udah. Gitu. Nggak perlu ribet-ribet tata caranya seperti apa, enggak. Udah ikut aja. Ikut ulama, insya Allah selamat.
dan bukan insya Allah, sya Allah. Bukan pakai in. Kalau pakai in itu kalau diiyahkan oleh Allah. Namanya ikut ulama yang murni, yang beliau sanadnya langsung ke Rasulullah atau hatinya selalu menyambung kepada Rasulullah. Bukan pakai in, tapi sya Allah. Telah diiyahkan oleh Allah. Jangan pakai in, itu mah udah sya Allah aja udah. Telah diiyahkan oleh Allah. Itu kuncinya Bang Haji, udah cukup puncak daripada keselamatan dunia akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Puncak. La ilaha illallah di dalam hati, Muhammadur Rasulullah di zahir kita. Itu. Apa makna daripada Muhammadur Rasulullah? Fattabi'uni, ya ikuti aja udah Rasulullah. Semampu kita, sebisa kita. Kalau tidak bisa mengikuti Rasulullah karena kita tidak ketemu, ya biasa kita ikuti aja udah para ulama yang mengikuti Rasulullah. Cukup. La ilaha illallah fi qalbi wa Muhammadur Rasulullah fi jasadi. Itu. Jadi jasad kita jasad Rasulullah, hati kita hati ilahiyah. Itu tah. Karena Muhammadur Rasulullah ma rahmatan lil alamin. Teu neko-neko si awak teh aya Muhammadur Rasulullah mah gitu. Jangan disimpan di hati semua, kena bingung. Itu praktisnya seperti itu, udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah, kita bawa jamaah. Aduh, saya takut apalagi di Al-Busra lebih banyak lagi santri sampai ke Baraina teh 50 lebih ya. Gimana ya Allah, saya ditanya oleh Allah antara ini santri-santri. Tapi nggak ribet. Udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajak aja yang benar. Selamat. Karena bukan kita yang bawa santri. Tapi kita menggiringkan santri supaya ikut guru kita melalui kitab yang diaji. Kita ngaji kitab itu ngaji kitab dari guru kita. Gitu udah. Kasih. Guru kita guru-guru yang qalbun salim, yang hatinya udah selamat. Kalau kitab ini jangan terlalu dibikin puyeng. Puyeng masukin ke hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soalnya kalau tauhid nggak kuat bahaya juga. Bagaimana bahaya? Simpelnya mah urang maca roti ge selamat deh lah udah. Ah, iya. Masih ada? Ayo, pada yang curhat. Alhamdulillah, kita tutup kajian kitab Tijan Daruri ini untuk pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan semua yang kita serap ilmu-ilmu tersebut menjadi wasilah cahaya Allah turun kepada kita semua, dan kita dibimbing oleh hidayah dan taufiknya Allah, keluarga kita, anak cucu kita ila yaumil qiyamah, juga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita terus dibimbing oleh Allah agar mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa
وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السميع العليم اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي الهادي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.